nggak begitu jauh gitu loh. Planet bumi masih gede loh. Kesannya ya kayak jarak dari bulan ke bumi kesannya. Ini tempat dimensinya banyak. Satu tembus ke Monas, satu lagi ke kerajaan apa tuh? Buckingham. Nah, And you know, I don't care if you're atheist or not. Just talk, God, I wanna come home. Hurry up. Terus dia kayak berdoa gitu, dia berlutut terus dia bilang kayak Tuhan, aku ingin pulang kayak gitu. Itu GR putih? Iya. ini kayaknya alien sih maksudnya. Alien? Setuju sih. Alien yang kayak udah kenal banget tentang manusia gitu ya. Dan dia pernah ketemu sama si Ratu nih. Sampai ke Hitler. Hah? Anjay, Bo. Hokage kita. Lu ngeliat ya? Iya. Ya, gua lihat sih. Gak usah disebut deh Hokage, bro. The New Order tuh polanya tuh adalah kehancuran periode manusia yang akan digantikan oleh bangsa jin yang purba yang zaman dulu. Dia akan jadi pemimpinnya, kita jadi akan budaknya. Konsepnya kan? Tadi si iblisnya ngomong gitu. Terus mau diapain nih Dini Bensi nih? Silakan bang, lu ngapain aja bang dari tadi bang? Gue lagi mantau dan gue lagi dikepung sama alien sama banyak astral, tapi mereka nggak berani untuk nyerang kita. Iya. Gue nungguin kalian dulu gitu kan. Udah sampai. Kecuali kayak gue tadi Dam, udah mau ngebebasin arwah, terus mereka bertingkah kan. Sekarang mereka diem lagi nih, ada sekitar ini Jess di kanan kakak, ada 7 atau 8. Tadi ada satu bawa yang mau ngejar ke planet bumi kan, dilempar, nggak tahu gue nggak tahu GR dilempar kayak tombak atau apa, hilang gitu. Lanjut, baru Bang. nggak berani nih yang 7 sama 8. Mikael, lu tadi mau interogasi kan? Silakan ah. Ya coba dia nggak mau ngomong masalahnya. Dari tadi ngoceh-ngoceh, marah-marah. Lu injeknya agak lemah, agak. Aku dudukin bahkan. Ya dia kesenengan dong. Aku dudukin terus aku agak sedikit ya. Ya. Enggak, terus dia marah-marah gitu. Loncatnya. Ya. Yang enggak gitu juga sih. Gimana bang? Oh my god. Kan si Rupert itu kan udah menuju ke bumi kan. Terus dia nengok ke belakang gitu. Dia ngelihat ada Demon yang kayak mukanya kayak udah kesel banget kan. Terus udah gitu si Rupertnya itu dia cuy gitu kan, ngeludah gitu. Terus udah gitu dia kayak you pussy gitu kayak. Kabo tahu arti pussy? Ya. Ya. Kayak iblisnya dikatain itu. Pussy itu artinya kucing, Bo. Iya. Iya. Salah. Oh iya. Dia care iblisnya kayak apa sih Rupert care. You pusing. You pusing minum obat lah. Gitu. Oke bang. Terus gimana? Lu udah melihat masuk ke dimensi yang kepompong banyak itu lagi? Udah, kita sudah ngumpul semua di sini. Oke, lanjut. Sini, kasih gua. Nih, aku dudukin, ambil. Dia termasuk yang punya jabatan di situ, Ay? Nggak tahu sih, salah Enggak satunya sih. aja. Oh. Cuman dia sempat, aku pas ngeradar ya dari tadi. Itu pohon apa gimana kayak mereka itu ngebangun kayak sejenis pembangkit tenaga listrik gitu loh. Tapi aku nggak versi ngerti. jiwa gitu. Kayak untuk dunianya mereka gitu. Tapi aku nggak ngerti buat apa. Pada nggak menyerang. Terus mereka sempat ngomong kayak apa namanya, dasar manusia nggak tahu untung, harusnya kalian yang mati, tapi harusnya kami yang berjaya. Dia ngomong kayak gitu. Sorry. Bawa gue balik bentar ya, mau nyatet Udah ambil poin-poinnya kadang. sebelum lupa. Lu jangan balik dulu maksudnya. Ntar gue masuk lagi. Poin-poinnya penting banget soalnya. Ya udah kalau gitu. Coba korek lebih deh. Lanjut bang, lu dulu bang. Buat kalian, panggil atasan kalian. Nah, betul. Kok pada kayak nggak mau gitu loh. Ya udah kalau nggak mau kayak gini nih. Hajar bang. Aku belah dua. Lu belah dua. Mantap. Kenapa bercecer ya? Jess? Iya. Kadang ngerobeknya udah kayak ngerobek kertas. Bedanya ini ada slimy gitu. Kirain ngerobek yang lain bang Adam. Baru ada suara nenek itu lagi. Oh, yang kemarin itu ya? Bajing. Dari situ. Jauh Aku menggema. dengar. Dan Iya. ada 2 bos yang gue lihat. Satu cewek, kayak semi alien, semi arbis ya, gue nggak ngerti itu iblis atau alien atau itu. Yang kedua yang gue bilang kayak Anubis kucing gede gitu loh. Coba cari deh Jess deh. Bentar, aku juga salfok lagi nih. Ada arwah lagi. Cewek. Rambutnya panjang sepinggang. Rambutnya agak oranye gitu warnanya. Kenapa Kak Adam? Itu kayaknya fokus ke bosnya aja deh. Si nenek tuh bilang kayak gini.
Kalau berani kesini jangan bawa Tuhan kalian katanya. Masalahnya kita punya Tuhan, Nek. Gue masuk lagi ya. Iya. Beraninya bawa energi perlindungan ketuhanan katanya. Jadi pas masuk aku enggak loh. Itu yang ngomong sama lu barusan agak feminim energinya. Nenek bener. Pantesan gue kok pengen Dia langsung jaraknya agak jauh dari sini nih. Tapi dia udah mulai tahu. Dia nggak seneng kayaknya kalau pasukannya dia tuh kayak diganggu gitu. Gimana Kak Ger? Boleh. Muka-muka yang di sini pada nyolot-nyolot banget ya. Iya. Oke, siap. Padahal berperang. tadi sopan-sopan. Lo ngapain bro Will? Sorry. Hilang kepalanya Dam. Yang apa yang nenek-nenek tadi? Gue tadi ya ini a little bit terlalu fantasi ya, terserah sih. Gue udah sungkan nyeritainnya. Gue diskusi sama GR tadi kayak, yuk kita eksperimen yuk. Aku sekali-kali boleh nggak pinjem coba itu Sabitnya gitu. Sabitnya gitu. Dan ini ternyata dimensi yang nggak berketuhanan, dan ini jadi GR pun juga, yuk ini nggak masuk ranah kekuasaan Tuhan kok. Jadi kayak nggak masuk hukum manapun, ini kayak zona gimana yang ngomongnya? Ya itulah. Gue sampai susah ngomong gitu. Terus kalau gitu kalau udah mati gak bisa diinterogasi dong tuh nenek. Ini zona ini Mas Wil. Zona senang-senang tau Mas Wil. Oh, KGR mau seneng-seneng juga. Gue aja katanya suruh. Kak Adam, ini another yang di belakang aku nih another arwah ya. Cewek, dia kayak berusaha untuk hiding di belakang aku. Iya. Cewek rambut merah Kok ini. nggak begitu nyaman? Rambut oranye. red hair. Aneh ya. Hawanya energi nggak positif. Positif atau negatif? Menurut aku sih dia lebih nggak positif dibanding rapper tadi. Iya. Kenapa? Seksi. Seksi memang. Seksi. Dia tinggi, lebih tinggi dari aku sih sebenarnya. Aneh. Lihat matanya deh, udah kayak agak arbis, agak Iya. arbis. Jangan deh, I don't want to help this. Oh. Sorry. Dicipok lo ya? Gila, langsung dipuak gitu bibir gue. Kacau banget. Sorry, gue nggak bermaksud lebay. Dicipok bro ya? Dia minta ditolongin. Caranya brutal sih ini. Ini arbis sih ini. Ini arbis. Ya udah, kayaknya dipanggil juga susah ya. Atasan di sini ya. Ya udah Cuman si dikacauin. nenek sih dari tadi yang marah-marah ngomel-ngomel. Ya udahlah. Tunggu. Jadi neneknya itu udah lu hantem atau belum sih bro Will? Tadi? Udah itu kepalanya di sini. Nih, Dam. Iya tapi kayaknya gue rasa masih ada Mas. Ada. Makanya. Lu bantuin gue cari yang Anubis gede itu sama. Kawil itu cewek ya. Dia bilang kalau kamu selamatin aku, kamu mau gaya apapun nanti sama aku bebas gitu. Widih. Gaya apa? Gaya. Ya gaya begitulah Gaya ya. tulang rontok bisa nggak? Gaya tulang rontok. Ya Dia udah, minta gimana kalau kita buat diselamatin. kekacauan dulu nanti pasti datang kan, guys. Minggir. Kacauan gue mah simple. Tarik, tusuk gitu aja lah. Kayaknya nama arwah ini kalau nggak Slea kamu yang lebih kuat nih. Kamu Slea, ngapain ya? Aku masuk ke dalam pohon tadi itu Sheila lagi. kayaknya. Oh kamu lagi neliti pohon ya? Iya. Ya udah kamu Keluar. teliti ya. Move Sheila, move. Keluar. Lu ngapain bang? Nusuk-nusukin pasukannya aja. Oh nusuk-nusukin pasukan. Keluar. Kepompongnya nggak mau coba dicabut-cabutin? Keluar. Bagian nanti Masalahnya- kayaknya. Kenapa? Belakangan kayaknya. Belakangan. Masalahnya aku nggak bisa nyebrang ke pohonnya, kayak ada jarak gitu loh. Terbang. 2. Keluar. Belum ada tuh bang, belum ada. Ini gue beset-besetin dulu nih badannya. Keluar, woi. Itu dong Dam. Kayak episode yang di Sweta. Oi, setan, keluar setan gitu kan. Ulangin dong, keren tuh. Gue rasa dia nggak sakit kalau gue teriak Mas Wil. Kalau pasukannya gue sakitin mereka kayaknya dia lebih sakit feeling gue. Makanya dari tadi gue pasukannya satu persatu gue tarik pakai energi terus gue tusuk badannya gitu kan. Gue nikmati aja. Tapi mereka sedikit pun gak mau nyerang kita loh. Gak ada menyerang. Mungkin karena ya tadi aku sempat doa sih. Satu hantu juga. Oke, mau ikut gue tahu di mana bosnya kayaknya. Yuk. Be prepared untuk mendekati matahari ya. 1, 2, 3. Ya Tuhan, tunjukkan kami ke bosnya. There you go. Iblis yang gue bilang kayak semi alien, kok matanya kayak ada 4 sih? Kok aneh sih? Aneh kan? Kayak Iya. bukan iblis, kayak matanya ada. Tapi bener ya Kawil ya? Ada Anubis-Anubisnya gitu ya? Iya.
Bener ya, ada kucing-kucingnya juga. Anjir, panas. Ini dekat matahari, guys. Ada kumis kan? Exactly. Itu yang dari tadi kakak bilang. Ini dia, I'm not even sure ini alien atau iblis loh. I'm not even sure. Intinya dia udah kalah sih. Dia udah gak bisa apa-apa. Ya, terus kuasa Tuhan tunjukkan kebenaran. Oh, gak bisa, lo mau genjutsu gua. Enggak. Dia tadi mau genjutsuin gua, Dam. Dia kayak mau bunuh diri ke matahari gitu. Hati-hati ya. Gak bisa. Kalau kita nyerang dia, si iblis yang pasukan ini bisa nyerang kita. Jadi kita nggak boleh nyerang dia. Ya udah. Kerasa. Oke. Kayak emang main teliti nih di sini. Teliti banget. Kalau gua rasa dimensi tadi ini kayak gudang kayaknya. Oh, gudang arwah, ya, gudang soul itu. Jadi kayak sengaja pada akhirnya tuh kayak beberapa momen, misalkan dari sebuah tempat udah ngumpulin berapa jiwa, nah ngumpulinnya di sini. I see. Nanti kan makanya banyak Pompong, teleport. Iya di situ. Dari berbagai dunia, dari berbagai negara tuh bang ya. Yang nyerang bukan kita, Jess, ntar. Gimana, boleh dijelasin apa yang terjadi, Bro Will? Ya Tuhan. Dan lu masih mau korek keterangan gak? Cepetan, waktunya gak banyak nih. Tahan ya. First of all, Dam, cari tahu deh, dia tuh murni iblis atau alien sih? Kok agak aneh ya? Ini kayaknya alien sih. Alien? Setuju sih. Fisik apa? Astral? Astral, oke. Alien astral ya. Alien yang kayak udah kenal banget tentang manusia gitu ya. Dia kayaknya. Dan dia pernah ketemu sama si Ratu nih. Ratu apa nih? Ratu mana nih, banyak nih? Yang udah meninggal. Oh, Ratu Inggris. Aneh ya. Kerja sama macam apa sih ini? Tarik bang, terus bang, nomornya bang. Sampai ke Hitler. Hah? Maka gue bilang, gue curiga beberapa perang di dunia ini kayak konspirasi gitu loh. Dia pemberi informasi, Dam. Siapa lagi bang? Orang-orang pentingnya bang? Yang di era sekarang mungkin? Anjay, Bo. Apaan? Hokage kita. Lu ngeliat ya? Iya. Iya. Gue lihat sih. Gak usah disebut deh Hokage berapa. Tak dulu Mas Wil. Gue takutnya kita kena kemanipulasi nih. Enggak. Hokage di zaman yang sudah lewat banget. Jangan dulu Mas Wil. Oke. Gue ngeliat sebenarnya sama. Tapi gue ngomong. Tadi dulu nih. Pelan-pelan dulu nih. Takutnya dia ngebohongin kita nih. Pelan-pelan Pak Supir. Bahaya, ini bahaya. Hati-hati. Gak bisa. Gua rasa dia udah gak ada niat bohong sih. Dia udah dijatuhin hukuman. Gak ada licik kau. Iya, tapi dia sebentar lagi dijatuhin hukuman. Ini gue udah megang Skype-nya GR ini. Cari tapi tahu. mukanya tuh kayak tenang gitu loh. Ada tipe entitas universe yang udah menjelang kemusnahannya tetap tenang seperti ini ada. Tenang, senyum lagi. Astaga. Dia bilang, kalau tidak ada aku pun, memang kalian pikir manusia segampang itu berubah menjadi yang lebih baik. Itu dia bilang gitu ke gue. Hah? Maksudnya gimana tuh? Manusia menjadi lebih baik lagi tanpa adanya dia. Dia bilang kalaupun aku musnah sekalipun, whether aku ke matahari ataupun mati di tangan temanmu kan, maksudnya para GR itu, apa yang membuat kalian manusia akan berpikir, manusia akan menjadi lebih baik gitu. Ya nggak apa-apa, ngurang-ngurangin lah yang negatif. Cepetan Dam. Dikit lagi. Gue coba. Pengerusakan lingkungan dia juga nih. Dia. Jadi kayak gue nggak tahu siapa yang berkuasa, orang-orang dunia, pokoknya mikirin perut sendiri, kekuasaan sendiri, pengerusakan lingkungan dia juga. Area 51 juga ada hubungannya penculikan Sama dia. Ada kontribusinya tapi gue nggak tahu dia jabatannya sebagai apa. Penculikan ya, kayak human trafficking juga salah satunya tuh. Ini apa sih? Aku juga ngelihat yang human trafficking aneh. Agak susah sih baca memori satu ini. Karena asing ya Dam ya. Iya.
Kayak dia jogressnya alien nama iblis apa nih? Albis. Terus ditanya gini. Dia nanya gini. Bisen, iblis alien. Iya, boleh Bisen. Terus dia nanya gini kan. Kalian tahu Chester Bennington gak? Tahu. Itu salah satu jiwa yang mahal bagi kami. Oh. Kurt Cobain ada di sini dong. Not too fast. Makanya aku takut dia manipulasi soalnya. Hati-hati genjutsu tadi aja Makanya. udah digenjutsuin. Makanya. Lo mau bahas duluan Mas? Gera bilang, bahkan kamu menjelang kemusnahanmu saja, kamu masih tidak mengatakan banyak hal yang sebenarnya. Kamu memang sudah tidak layak berada di universe ini. Ini GR biru nih sekarang. Gue sekarang udah mau cariin. terserah lu, Dam. Silakan Bang, lu dulu Bang. One hit aja. Satu. Dah. Maksudnya? Satu pukulan aja udah selesai. Oh ya udah sana. Udah lu aja. Oke. Udah puas. Udah. Tapi udah kelar loh, nge-extract Iya. memory. Soalnya soalnya yang berhubungan dengan kayak Gustavo yang Yahudi itu dia juga. Gustavo yang Yahudi. Gustavo atau apa sih kita ngomong? Gustavo itu pemberontakan. Intinya Yahudi yang disiksa segala macam. Holocaust ya. Oh. Ini dia juga, makanya gue pengen mukul dia sekali. Ya udah. Boleh gue tindak? Dia udah lama ya? Silakan, Boleh. Jangan lama-lama. Bang, tarik semua memorinya Bang ya. Tapi dia ditindak pun ya, dia sambil ketawa-ketawa gitu loh. Mati aja ketawa lihat tuh. Iya, mati aja ketawa. Kebelah dua dia mati ketawa. Mungkin dia udah puas dengan awardnya dia, achievementnya dia. Udah cukup mungkin. Sebagai gak apa-apa, sebagai energi gue simpan. Kata Gary biru, mari pulang. Kata. Gue sih udah sih. Terus Ini udah jelas sih. dimensinya gimana tuh akhirnya? Gak mau lu kacauin? Enggak, ini kita agak kayak keluar dari dimensi floating gitu loh. Iya. Soalnya kita beda bisa lihat dimensi. matahari kita. Kita nggak di situ lagi. Bener. Kita kayak di outer space melayang lihat matahari. Kalian lihat nggak sih? Lihat. Panas banget Panas anjir. dan silau banget. Simpan berkas ini. Simpan. Si Gera putih yang udah ngerobek tadi bilang terima kasih, sampai jumpa di tugas yang lain katanya. Yang bawah dimensi yang kepompong itu nggak kita coba kacauin? Mau balik ke sana. Balik aja. yuk, balik. Yuk, Biar ada hasil. Kalian dimensi kepompong yang mau kemana? Yang tempat tadi. Kepompong tempat tadi. Aku udah ngancurin satu pohonnya sih. Kamu apain? Intinya Tebang. pohon itu apa dulu? Iya. Aku tebang satu. Intinya pohon itu apa, Ay? Dia udah nggak tahu sih, dia kayak pohon. Aku nggak ngerti, tapi pas aku tebang pohonnya mereka pada marah gitu, kayak pada keluar. Terus pada nyerang. Lah, terus kamu sendirian dong? Ya nebang, ya udah. Terus gak diserang kamu? Masih Ya ada diserang. nggak? Masih ada beberapa pohon sih, aku Ya cuma udah, berhasil abis ini satu selesai. doang. Nanggu ay. Mau berapa pohon itu ada beberapa pohon sih di Semua situ. aja. Ya gimana nebangnya, orang tadi aja nebangnya aja berapa menit satu pohon. Boleh minta tolong nggak? Apa? Diledakin aja dimensinya bisa nggak? Lah, tapi kan arwah-arwah pemongnya jiwanya gimana? Aduh, mungkin gue berbeda interpretasi sama teman-teman, tapi nggak bisa ditolong arwahnya. Yang kayak udah kepompong sama yang disalib yang gue lihat di tempat kucing tadi itu, kok disalib sih, sorry, di rantai itu, gue nggak mendapat abstrak itu bisa ditolong sih. Iya, acak-acak aja maksudnya. Coba ya Tuhan mesti diapain? Udah serain cakra aja deh. Guys, aku di pojokan ngelihat ada cewek. Kayak dandanannya tuh kayak gotik gitu. Kayak anak pang gitu lah. Bule. Dia kayak di sininya hitam gitu matanya. Terus dia kayak nangis gitu. Kayak depresi banget gitu nih cewek. Tatoan juga. Rambutnya diikat kayak diwarnain warna-warna kayak merah hitam gitu. Keren sih. Nah, Yang tadi itu. Beda. Terus bukan merah sih, sorry. Agak keunguan gitu warna rambutnya. Terus udah gitu dia bilang, kalian mau menghancurkan tempat ini gitu. Bukan kami, tuh cowok yang pakai sarung tangan hitam. Terus Ay. Yang mana? Terus Jess. Apakah
setelah kalian menghancurkan tempat ini. Dia ngomongnya pakai terbata-bata gitu. Aku bisa hidup tenang gak habis ini? Dia tanya gitu. Kok masih banyak arwah yang lepas ya kalau kayak gitu ya dari kepompong ya? Aku bisa hidup tenang gak setelah ini? Hanya satu cara. Ya, dimusnahkan ini. Dimusnahkannya mesti didorong ke matahari ini dimensinya. Aku dimusnahkan pun tidak apa-apa. Yang penting I'm gone from existence. Dia bilang gitu. Ini cewek depresi akut sih. Banget kelihatannya. Banget. Cari tahu kenapa pokoknya kalian cari tahu dulu guys. Sorry ya, ini mungkin bakalan sensitif untuk beberapa temen, tapi dia punya tangan kayak banyak self harm. Oke, guys. Kita kan udah harus bungkus nih. Barusan kok gue udah atau bisa di continue it's okay. Enggak sih, ini kita tinggal dorong ke matahari doang sih. Lu cari yang perlu ditolong di situ, ditolong aja guys. Doa aja apa di situ. Aku doain cewek ini deh. Untuk kesemuanya mungkin yang kepompong itu kasihan juga sih. Iya sih. Mau dilepasin ini dulu aja kali. Ada ide nggak? Kalau feeling gue sih bang, kita kasih energi kasih kita jadi kayak kita timbul rasa kasih sayang aja. Biar mereka tuh yang masih ngeblank itu sadar gitu. Terus baru tinggal mereka memilih sebagai makhluk tuh bisa free will-nya kemana. Oke. Iya, boleh deh. Jadi kayak dalam hati kayak kita tuh ngasih perasaan kasih kita sebagai antar makhluk itu ke mereka. Oke. Yaudah silakan yuk. Masing-masing ya. Siap. Kalian di mana? Beda tempat sama aku soalnya. Lu di mana lagi ya? Di tempat tadi sih. Udah agak melayang dari dimensi itu aja, Lin. Kayak kita udah nggak perlu menjejakkan lagi di situ. Oke. Yaudah, 3, 2, 1. Ya Tuhan, hamba ikhlas. Ya malah perlahan-lahan tambah hancur Dam digituin Tambah dimensinya. hancur. Kayak perlahan jadi debu. Ikhlasnya. Engkau yang berkuasa atas segalanya. Amin. Amin. Apa yang terjadi bang? Kepompongnya? Rusak. Buyar pelan. Buyar. Kok gue ngeliat hampir nggak ada jiwa yang bisa keluar ya? Tandanya. Gak apa-apa. Itu yang penting kita udah serahin sama masih Tuhan. misteri Bo, tapi gue bingung kayak nggak mendapat abstrak ada jiwa yang kayak lenyap atau ke dunia neraka atau ke lenyap katanya. Lenyap. Gue dibantu GR merah. Gue bingung akhir-akhir ini gue sama GR tuh lagi exploring dunia mereka juga. Oke. Balik. Oke, balik ya. Cewek yang tadi, yang gotik tadi, dia kan gini kan ke tangan aku kan. Terus aku ngeraih tangannya dia kan sebelum dia perlahan-lahan juga kayak melebur gitu. Terus dia bilang, finally saya bisa bebas. Mati dalam damai kayak gitu. Oke. Itulah arti dari mati dalam damai itu kali ya. Udah enak tempatnya, aman. Yuk, balik. Oke, gue udah balik. Oke, kita udah balik dari ATI. Sebenarnya sih tadi kita break dulu ya. Break karena ada noise. Jadi ini setelah noise yang regular, dan lanjut aja kita mau tinggal kesimpulan dari perjalanan tadi di dimensi apa tuh namanya? Dimensi depresi. Yap, yang berada di luar angkasa lah. Gimana Kabo? Dimensi depresi. Bukan di luar angka, di luar angkasa. Gue mau lihat dong dimensi depresi. Dimensi depresi. Depresi coy. Enggak gitu ya? Kan enggak lucu, oke. Nah, ini lucu sih. Tai. Oke, jadi gimana nih dari perjalanan kalian nih ya kan? Kita coba simpulin sekarang aja lah. Ya kan, karena ketimbang tadi di sana pas ATI kalau ngejelasin pasti kan lebih banyak dragging energy juga dan lain-lainnya. Kita mulai dari tempatnya tersebut deh. Dan kalian tuh sebenarnya ke tempat yang kita yang dulu kemarin gak sih, yang di Velkaskes itu ya? Sama nggak sih? Apa memang agak berbeda? Kalau Elin kan katanya malah ke tempat prosesnya ya sebenarnya sebelum jadi kepompong tersebut. Yang dimana memang prosesnya itu tuh ternyata ada
ya ditelanjangi dulu kan setelah masuk dimensi kan. Kenapa fokusnya ke situ? Ini tuh di sini aku nyatetnya telanjangi dulu gitu kan. Gak ada poin yang lain apa? Iya. Tahu lo bang. Ini ada lagi abis ditelanjangin terus kan, terus difoto enggak ya? Masukin yuk Kabu ke dimensi itu. Aku Udah ikhlas hancur, kok. Udah hancur, Lin. Kalau enggak biasanya sih prosesnya itu dikasih minum dulu ya kan, diajak yuk main ke rumah aku yuk gitu baru itu beda ya. Kok kayak Jidan. Jangan-jangan kamu pernah. Enggak lah. Apaan? Aku Ini nggak kelar nih, nggak kelar. intinya ditelanjangin dulu ya kan, terus dimasukin Bisa gak sih poinnya ganti? di kolam Selain cairan itu kan. Cairannya itu diapain? Dicerotin. Maksudnya Apa dicemplungin, sih? cemplung bunyinya cerot gitu. Apa sih? Aduh, udah nggak sehat. Kenapa nggak pure? Kenapa harus cerot? Untung gue udah belum makan, nggak ngeheng. Dia udah makan ngeheng terus nih. Nah, tapi gunanya dia dimasuki cairan itu apa sih? Kok gak enak ya? Kok gak enak ya? Diceburin dia, Diceburin, jangan dimasukin cairan bang. Iya benar. Ngomongnya cairan kimia. Kolam lah, Kolam kimia. Ah, benar-benar. Itu Biar kayak nggak sadar sih. gak sadar itu dalam artian udah kayak dia tuh kayak flat aja gitu. Kayak ya posisi kayak orang tidur gimana sih kayak gitu? Kayak pingsan. Oh. Terus apa? Apa sih? Gue pikir apa ya? Bang lu ganti bang pikir aja bang. Kamu pikirannya fly banget. Enggak, lu sih mau ketawa dengan gue jadi ketawa gue. Kata-kata bisa diganti gak sih? Kata-kata bisa diganti gak sih? Kok nyalain orang? Enggak, ya lebih enak gitu loh. Tidak Maksudnya? sadarkan diri gitu loh. Lo tegas jangan kayak Ya kan slow gitu loh. pingsan. Terus bener kan? Iya, tapi apa Iya. hubungannya Aileen dengan posisi? Maksudnya? Apa posisi? Ya Siapa tadi yang kamu yang nyebut posisi. Kan jadi Emang aku ngomong ya? iya. Coba di rewind ya, Hector. Posisi kayak orang tidur gimana sih kayak gitu? Posisi Oke, lanjut terus. ya yaudah kayak digotong gitu, digeret merekanya. Aku bisa tahu mereka nggak sadarkan diri karena digeret. Jadi kayak pundaknya diangkat gitu. Nah, untuk Dari menjadi atas. proses menjadi kepompong itu apakah memang digeretnya itu kemana? Nah aku Itu yang ngeliat nggak lost proses kan? Karena kamu nggak nyampe sana kan, nggak nyampe diceburin kan? Enggak. Hmm. Habis itu digeret ke arah situ, ke kanan aku lihat ada jalurnya. Nah, habis itu aku nggak tahu lagi. Cuman aku ngeliat yang di pohon itu Itu dekat dengan pohon si kolam itu. dekat, tapi ini Jaraknya kolam. kira-kira? Tapi pohon agak sanaan dikit. Oh, agak sana dikit agak Ada jauh ya. sanaan dikit, ya benar. Si orang tersebut nggak dibawa ke pohon jadinya. Kayaknya aku nggak tahu ya proses dibawa ke pohon yang atau enggak. Tapi aku ngeliat di pohon itu kayak digantungin beberapa jiwa-jiwa Kepompong. manusia yang udah Jadi kepompong. kebalut gitu. Oh, udah kebalut. Tapi itu aku dapat abstraknya jiwa-jiwa yang masih baru, bukan jiwa-jiwa yang lama ya. Baru disortir ke tempat yang kemarin itu ya, yang pas kita ke Mungkin Vargas kali yang ya. pertama ya. Dan aku ngerasa itu pohon kayak bisa nyerap energi si jiwa manusia ini yang masih baru nggak sadar ini. Oh, jadi disimpannya Feeling itu aku nggak sih. langsung di itu ya kalau kayak gitu ya. Kayaknya ada beberapa tahap proses sih mungkin. Itu fungsinya buat apa guys? Kalau kalian sempat ngebaca si pohon tersebut, apa kalian lost aja fokus di Aileen? Jesslyn dulu jawab deh. Kenapa? Gak apa-apa Jesslyn dulu. Pohon kepompong. Dia kayak pohon kepompong. Iya bener sih kayak pohon kepompong sih yang gue lihat sih. Tapi yang di tempat gue tadi deket proses ini jiwanya itu kayak ada 2 pohon besar di situ. Buat koleksi. Mungkin iya kali ya. Selain buat koleksi, aku tadi sempet sebelum yang alien itu blast gitu ya, dia kayaknya sempet rerouting kemampuan untuk mengisap energi dari jiwa-jiwa itu deh. I see. Terus intinya fungsinya ya pohonnya itu emang salah satu bagian lah ya dari sistem ya pemanfaatan soul atau jiwa yang depresi gitu kan ya. Nah, mungkin dari Bro Willy, lu bilang katanya ada pembelajaran yang pengen lu sampaikan, kesimpulan. Apa tuh Bro Will? Baik bagi para iblisnya ataupun bagi para arwahnya. Di dimensi tadi tuh gue kaget, kayak lu berasa nggak Dam? Iblisnya kayak gampang banget ya dibusnain ya. Kayak lu cuma gimana ya? Kayak kita nggak mau sok powerful tapi
lu by niat aja berasa bahwa ini nggak alot, lu cuma dikit aja tuh mereka hancur, Bow. Dan ternyata gue baru sadar kalau iblis sudah turun derajat bermain dengan fisikal, dia sudah pasti menyalahi kodratnya dan gampang banget dihabisi. Dia menyalahi hukum Tuhan. Kayaknya ya, Bow, iblis atau malaikat atau apapun yang menurut sejarah dunia makhluk-makhluk yang di level itu, mereka tuh nggak diperkenankan untuk mengotori diri dengan sampai ekstrim gitu loh. Gue nggak tahu di anomali atau di DA ya. Coba Jesslyn bantu deh. Nggak tahu di anomali atau di DA ada iblis yang saking pengen ikut campur pada di ini. Kemarin kita Noise Live di mana? Nusa Kambangan. Pabrik gula gempol. Iblisnya jelek banget kan? Iya. Kalau nggak salah gue bilang that's what happen ketika lu terlalu mencampur entangled tuh terjerat di dalam masalah keduniawian yang harusnya lu mereka makhluk tinggi ikut campur ke dunia fisikal. Ya mereka kayak menyalahi kodrat dan tiba-tiba gampang aja ketika orang doa. Kayak ada sistem Tuhan yang lu tetap di sini ya, lu jangan berbuat salah. Lu berbuat lu berbuat salah, udah lu gampang dihabisi. Nggak harus dengan orang seperti kita. Orang doa pun gampang ngabisin mereka. Tapi permasalahannya waktu kita pertama kali, kalau kita bisa rewind lagi ya di video part 2 kita, pas kita nyampe di dimensi tersebut kan lu bilang, wah ini isinya hak demon semua nih. Ya memang hak demon. Tapi don't forget, itu kan dimensi iblis, Bo. Bukan dunia gelap. Bukan dunia gelap kan, Dam? Bukan kayak yang disebut neraka, bukan. Kalau dunia gelap itu bener-bener itu manajemen kubukanan, menurut gua ya. Kalau dimensi iblis tuh kesannya kayak siksaan, tapi padahal itu yang punya haknya kubu kiri. Tapi masih bisa kita goyang gitu ya. Maksudnya kita acak-acakin gitu. Berapa banyak yang kita gituin? Susan Singh Rapuch di Independen kan kita hancurin. Terus apalagi deh coba nih Susan Singh Rapuch kita kayaknya belum. Kita doa udah. hancur dimensinya. Oh iya. Remember? Terus apalagi tapi coba? Dia nggak bisa ini. Nggak bisa selamat Iya, kan? nggak bisa selamat. Tapi dimensinya hancur Susan kan? ya. Iya bener, gue baru sadar berarti tipikal. Gue belajar bahwa dimensi iblis tuh independen dan kalau memang Tuhan berkehendak hangus itu. Kita nggak pengen cari-cari masalah aja. Itu dari kacamata iblis ya. Kacamata kedua yaitu arwah. Ternyata inilah pentingnya punya rasa ketuhanan. Tadi gue udah bilang tiket keluar dari arwah si Rupert itu, dan gue yakin ini juga berlaku bagi jiwa-jiwa yang lainnya tuh, yang di kepompong ataupun yang di rantai, yang bagian gue ngelihat si iblis kucing itu. Sebenarnya tiket mereka keluar tuh hanya perlu mengingat kembali memori indah di planet bumi ketika dia masih hidup. Ada rasa kasih aja, entah dari orang tua, teman, pacar, pokoknya ada unsur love aja. And then dia mengingat kembali, lalu bilang kepada Tuhan, aku ingin kembali. Nah Tuhan di sini tuh Bow, nggak harus kayak melalui agama tertentu, kepercayaan tertentu. Cukup percaya bahwa jagat raya ini ada satu Tuhan atau ada entitas yang lebih tinggi yang menguasai jagat raya ini. Rasa itu kan universal. Itulah yang dilakukan Rupert. Ketika kita doa dan dia doa, datanglah Grim Reaper putih yang kamu lihat, Jess. Which is Grim Reaper putih adalah agen Tuhan. Gitu. Nah, itu pelajarannya, Bow, untuk si arwah itu, bahwa tiket keluar dari dimensi independen iblis adalah cari memori love kembali kepada Tuhan. Cuma gua rasa yang dikepopong tadi atau jiwa-jiwa yang tadi, either satu, mereka nggak mau mengenal rasa ketuhanan, mereka percaya semua terjadi dengan sendirinya gitu ya. Dua, mereka sudah terlalu larut di dalam rasa kebersalahan atau rasa kotornya. Karena di anomali juga dibahas, GR yang bilang, ketika jadi arwah, jangan pernah anggap remeh energi hasutan para iblis. Sangat berbeda ketika kalian menjadi tulang dan daging. Itu GR yang ngomong. Nah yang ketiga sih ini personal gue ya, tapi I think memang ada suatu chapter baru in my life, pengalaman gue bersama GR. Gue ngeliat ada yang warna biru tadi, ada yang warna putih, ada yang merah. Yang merah tuh yang begini nih, gitu. Terus kayak debu dimensinya tuh kayak perlahan-lahan ke matahari. Gue juga nggak ngerti kenapa. Apakah GR adalah sebuah entitas Power Ranger yang sebenarnya? Bedanya gue ngeliat ada Megazord sih, gue nggak lihat.
Tapi terus, itu memiliki tugasnya masing-masing ya? Iya. Yang merah tadi kayaknya penghancuran, berhubungan dengan dia yang abstrak kayak arahan ke matahari itu dia. Ya gue cuma ngikut aja terus kayak dia gini doang. Iya, kamu lihat kan debunya kayak bergerak semua ke matahari. Seakan-akan kayak si matahari ini adalah black hole ngisep. Padahal ya gue nggak ngerti cara kerjanya. Debunya tuh angus semua ke matahari. Yang biru gue nggak yakin apa tuh. Kalau yang putih sama hitam sering. Oke. Ada lagi bro dari yang lu dapat? Cukup, thank you. Nah, pertanyaan gue balik lagi mungkin ke Jesselyn ya. Karena tadi kan Jesselyn banyak nemuin lebih ke arwah. Kok mereka bisa lepas dari kepompong tersebut? Kayaknya mereka sebenarnya memang mungkin sadar gitu jiwanya. Di situ kan kalau di kepompong itu kan memang dibikin nggak sadar. Cuman somehow entah kenapa mungkin mereka sadar dari tidurnya, let's say. Terus udah gitu mereka berusaha untuk keluar tapi mereka nggak nemuin jalan keluar. Tadi ada beberapa sih arwah-arwah yang kayak gitu, ya masih kejebak gitu. Malah ada yang jogres juga sama iblisnya tuh ya. Jogres apa sih? Jogres tuh kayak fusion. Oh iya, ada. Yang tadi yang cewek yang tadi yang nyium Bro Willy. Iya, itu emang agak-agak kayak arbis gitu sih, agak-agak rusak gitu. Kenapa bang? Lu pengen juga dicium? No, ada arbis juga di samping lu kan? Terlalu dipertegas aja emang sih. Oke. Ada lagi dari Jesselyn mungkin? Kalau Jesselyn gimana tadi? Yang kesimpulan yang dari kamu dapat? Bukan kesimpulan akhir ya? Dalam artian apa yang kamu dapat di perjalanan tadi? Ya, aku sebenarnya kasihan sih sama arwah-arwahnya gitu. I mean, kok sedih banget ketika hidup mereka nggak bisa nyelesain depresinya gitu. Ya, saranku untuk orang-orang yang mungkin depresi gitu di luar sana ya, mencoba untuk mencari value hidup aja. I mean, kalau memang belum menemukan sekarang, I think one day suatu hari bisa nemuin. Tapi yang paling penting value tersebut tidak akan ditemukan ketika kalian sudah meninggal. Dalam artian ketika kalian tidak merasa ketika kalian merasa depresi, terus mungkin gue pengen selesai dalam kedepresian gue ini, yaudah gue akhiri dengan hidup gue. Ternyata tidak segampang itu. Betul. Iya. Mungkin dari awal konten kan kita kan ingin mencontohkan Bang Adam nih, tujuannya adalah untuk ini loh simulasi ketika kalian depresi. Tadinya kan mungkin lebih ke arah human ya. Tapi ternyata pas kesininya mungkin gue baru nangkapnya adalah ini terjadi ketika kalian depresi saat mungkin waktu meninggal, ketika waktu jadi manusia terus akhirnya meninggal. Ini adalah kondisi yang kalian akan alami ketika kalian sudah meninggal gitu loh, ketika kalian merasa depresi gitu kan. Lebih ke arah situ kan bang, bukan ketika jadi manusianya gitu. Nah, ada lagi Jess? Udah sih itu aja. Oke, nanti di akhir ya kata-kata mantapnya ya, anjay. Bang Adam, nah lu nih yang paling banyak sebenarnya dari scanning memori kan, ada nggak yang lu dapet tapi belum lu spill aja? Karena waktu tadi kita mepet banget. Karena eksistensi astral yang kita temuin di daerah kita sebutnya mungkin di ini ya, di luar dari bumi bang. Gue ngerasa kayak agak susah gitu karena dia kayak menghambat koneksi gue dalam ngebaca memorinya dia, karena dia begitu santai ekspresinya. Berarti kan dia tahu cara teknik buat menghalangi gue baca memori secara full. Jadi kayak cuman gue ngeliat kayak ada tokoh, terus gue lihat ada memori di mana kayak orang Yahudi lagi disiksa gitu. Holocaust ya? Holocaust. Terus ada keterangan lagi tuh yang kita lihat tuh yang di mana ya, Jess ya? Hokage. Ya Hokage di situ. Jadi kayak cuman sepintas-pintas doang. Buckingham. Jadi poinnya apa bang? Apa dia ke berbagai macam negara itu tuh untuk menghasilkan apa? Sebuah masalah depresi apa soul yang diambil? Kan kita pahamin dulu dimensi depresi ini ya. Ini kan sebenarnya dimensi ini kayak buat gue pribadi adalah dimensi gudang untuk naruh banyak jiwa-jiwa yang kategorinya yang hidup yang meninggalnya nggak tenang. Nah, jiwa ini sebenarnya kalau kita bermain di tingkat supranatural, bang, ini adalah energi sebenarnya. Ini adalah energi. Nah, gue ngerasa energi ini sengaja dikumpulin sama mereka ini untuk tujuan tertentu. Yang jelas pasti ke depan. Lu dapat tadi nggak pas lagi baca memori? Belum apa nggak nemu aja? Belum dapat. Gue udah coba cari banget tujuannya dia apa.
Belum dapat. Karena alasan yang tadi yang lu bilang di awal ya. Iya. Ada sistem yang berbeda. Karena ini di luar bumi. Iya, jadi gue kayak terhambat baca memorinya. Nah, kondisi dia adalah gudang, di situ pada akhirnya gue sadar dia tuh gudang ini mempunyai banyak portal. Pada akhirnya tuh portal ini kayak berhubungan dengan banyak tempat, banyak daerah yang seolah-olah setiap daerah itu pada akhirnya akan menyalurkan jiwa-jiwa tersebut ke gudang tersebut. Nah, tapi gue nggak tahu lagi nih dari gudang ini akan ke distribusi kemana nih. Nah, gue belum tahu. Feeling atau prediksi lo atau mungkin kemungkinan akan ditaruh kemana bang? Yang paling sangat amat gue yakinin ya, satu metaforsisnya atau berubahnya wujud iblis yang tadinya biasa aja jadi luar biasa. Itu satu. Dalam bentuk astral tapi tetap. Ya, jadi arbis tadi. Itu yang satu. Kedua, dia punya planning dalam konsep mau ngebangkitin sesuatu. Berarti kan project besar, tapi gue belum tahu apa ini. Gue nggak tahu. Kayaknya ada berhubungan dengan kejayaannya mereka deh. Pasti dong. Tapi yang gue curigain adanya kerjasama antara ada konteksnya iblis non fisik, ada iblis fisik. Nah, selama ini kan kita pikir bahwa iblis itu non fisik semua kan. Nah, gue curiganya itu ada iblis yang fisik, yang selama ini yang kayak kita dengar dia rame di media sosial tuh kayak reptilia atau apa segala macam gitu. Nah, gue rasa antara iblis fisik dan non fisik ini ada hubungan bang, yang kita nggak tahu. Tapi gue rasa mereka ada hubungan, secara kerjasama mereka ada di situ untuk tujuan tertentu. Nah, tujuannya gue belum menemukan banget. Oke. Gitu. Gue pengen nanya, gue agak sedikit curious tentang lo tadi dapat memori tentang area 51. Nah, apa yang lo lihat bang di area 51? Ini kan ya istilahnya? Gue nggak bisa memaknai. Dia tuh cuman kayak gambar nongol, jebret, dah selesai. Area 51. Iya, kayak ada tempat area 51, kayak penculikan, kayak ada di tempat itu tuh kayak ada seorang anak kayak diculik aja gitu. Dan diculik, itu yang kita temuin waktu di episode area 51. Itu per milidetik ya. Gak bisa gue maknain per milidetik ini. Jadi kayak simbol kayak area 51 udah. Di situ dong. Sama tadi yang kita lihat di istana Buckingham, udah gitu dong. Iya, cuma gitu doang. Tandanya ada korelasinya ke arah sana gitu aja lah ya. Di situ. Menurut lo lebih ke portal sih. Tapi bener juga, ingat gak sih guys, di waktu kita area 51 dan kita belum jauh ya perjalanan kita ya. Jadi masih banyak tanda tanya di dalam perjalanan kita gitu kan. Yang membuka akhirnya misteri bahwa kenapa alien yang kita temuin di sana secara fisik, ingat kan? Iya. Yang tanya Bang Adam gak percaya alien, ya kan? Akhirnya jadi percaya gara-gara oh iya ada secara fisik gitu kan, bukan metafisika. Logika gitu kan. aja gue mikir. Tapi dijaga oleh demon. Dan lu inget gak sih portal yang kayak sigma gitu? Ingat gak sih? Yang gak tahu nih apa nih, barrier atau apa, ingat gak sih waktu area 51? Bisa jadi mengarah ke sana bang. Bisa. Iya, gue inget. Gue yang bilang. Iya kan? Bentuknya kayak hologram yang bikin pusing. Ada kalau di time zone atau enggak ada sih di time zone. Pokoknya kalau di film Hollywood yang kayak screensaver gitu loh, mata lo yang kayak hipnotis gitu. Ada. Gue lihat itu. Tapi itu astral kan? Maksudnya non metafisika kan? Kayaknya itu fisik kayaknya. I see. I'm not sure, Bo. I'm not sure. Tapi berasanya physical. Ya itu yang akhirnya kita mendapat sebuah pelajaran bahwa Bang Adam kan bilang katanya bahwa ya alien itu sebenarnya ada yang fisik, dan itu sebenarnya adalah demon dulu yang memang terlepas dari pemisahan dimensi bang, yang lu bilang itu ya. Gue sebenarnya mau nyebutin rahasia, tapi bahaya banget. Why vampir minum darah segala macam, gue ngerti, tapi nggak bisa disebut di sini. Karena gini, kenapa vampir minum darah? Udah jelas bang, muka dia pucat kan, dia kurang darah. Dan zaman dulu gak ada Sangobion. Iya, benar. Benar. Mereka butuh darah. Gitu. Ini iklan Sangobion banget. Benar. Sangobion boleh ya sponsor di semua. Jadi gini kan, kalau gue pribadi dalam penelitian gue ada sejarah di salah satu nabi anaknya nabi. Gue nggak sebut lah. Nah dia kayak ada hubungan sama salah satu Seven Prime. Dan pada akhirnya mereka nih ada komunikasi yang di dalam komunikasi itu ada konsep kayak si iblis ini minta 3 permintaan. Nah di sini kayak sering kayak kita rame didengungkan 3 permintaan gitu.
Kayak Kadam udah pernah bilang deh yang ini. Udah kan? Udah. Udah. Tapi belum, nggak apa-apa. Kalau masukannya. Nah, 3 permintaan di situ. Nah, iblis ini minta 3 permintaan sama keturunan Nabi ini. Yang pada akhirnya gue sadar, wah iblis tinggal di rumah kita. Harusnya nggak boleh. Iblis tinggal di rumah kita. Iya kan suka ada iblis. Oh iya. Satu, izinin gue tinggal di rumah lu. Jadi tinggal di keturunan lu. Izinin kita makan apa yang lu makan. Dan izinin kita ngeliat lu tapi lu nggak ngeliat kita. Nah, pada akhirnya dikabulin ini. Nah tapi pas dikabulin itu ada proses di mana fenomena alam yang terjadi, gue nggak ngerti. Nah tapi sebelum kejadian komunikasi antara iblis ini sama anak Nabi ini, si iblis sudah ngatur rencana dengan kelompoknya mereka, yaitu adalah untuk menanggulangi fenomena ini terjadi, kita harus minum darah untuk bertahan. Di situ makanya sekte-sekte sesat, aliran satanisme itu minum darah. Ada fungsinya sebenarnya, bukan cuman kayak minum darah aja. Ada energi, susah gue nggak mau sebutin di sini. Intinya ada fungsi yang luar biasa yang kita nggak sadar. Makanya dikit-dikit minum darah. Gitu. Karena balik lagi, setelah si iblis ini yang non fisik, yang fisik ini untuk menghindar fenomena kiamatnya dia, di saat karena anatominya berbeda, dia minum darah, mutasinya berubah, tubuhnya bermutasi yang pada akhirnya dia selamat dari fenomena tersebut. Nah, iblis fisik ini yang pada akhirnya menguasai dunia yang tanpa kita nggak sadar gitu loh. Yang pada akhirnya ngatur pola-pola banyak hal yang di dunia ini. Yang disebut dengan elit global. Nah, gitu. Makanya banyaknya susupan-susupan di kitab suci yang pada akhir yang kita nggak ngerti maksudnya apa, kok begini gitu. Gitu. Berarti kan di saat ada susupan-susupan kitab suci yang kita nggak kita masa kebingungan, masalah segala macam, berarti kan ada orang fisiknya yang ngotak-ngatiknya dong. Berarti nggak? Terus pemahaman-pemahaman yang agak buat gue merusak pemahaman yang harus kita manusia itu spiritual, lebih ke ego masing-masing. Rasa nggak sih makin zaman kita tuh lebih ke diajarkan ego pribadi, bukan ke spiritual sebenarnya. Ego kepentingan kita pribadi yang pada akhirnya lebih menjauhkan kita dengan nilai Tuhan itu sendiri, tapi lebih ke dunia gitu loh. Tanpa kita sadarin. Pola ini ya balik lagi, di saat lo ngeliat view-nya adalah mungkin umum kali dunia begitu aja. Yaudah lo nggak akan lihat sesuatu yang apa yang janggal di saat lo menikmati duniawi itu sendiri. Tapi di saat lo melihat dari segi spiritual, supranatural, ada yang nggak beres di sini sebenarnya. Baik lagi, lo melihat dari sudut pandang atau kacamata mana nih? Kalau lihat sudut pandang ya gue manusia biasa terus berumah tangga biasa terus kerja biasa, lo gak akan lihat apa-apa di sini. Tapi di saat lo ngeliat secara spiritual, lo akan ngerasa ini ada yang aneh. Dan kacamata spiritual ini cuman bisa di fase kita yang benar-benar sudah kenaikan spiritual. Jadi ya buat gue sih sekarang ini lebih kritis sih. Lebih kritis bahwa kita ini sebenarnya akan dibawa kemana sih gitu. Jangan sampai kita salah nih. Kita bilang selama ini wah ini yang benar-benar, ternyata salah. Yang jelas pesan gue sih dunia ini ada sistem. Ada sistem, dan sistemnya ini ada pola sebab akibat positif, akibat negatif, dan ikutin pola yang benernya. Itu sih kalau dari gue sih itu sih. Dan mungkin ya paham yang sedang digaungkan atau yang lu rasa itu yang sudah digaungkan itu adalah New World Order itu kan Bang? Iya. Ya walaupun memang lebih banyak kebebasan, lebih kesetaraan. Ini baru feeling gue. The New Order tuh polanya itu adalah kehancuran periode manusia yang akan digantikan oleh bangsa jin yang purba, yang zaman dulu. Dia akan jadi pemimpinnya, kita jadi akan budaknya. Konsepnya tadi si iblisnya ngomong gitu, yang aku injek-injek itu. Ngomong gimana? Dia ngomong, dia maki-maki itu yang ngebacot ya? Iya, dia bilang kalian manusia yang nggak tahu beruntung, harusnya kami yang berjaya. Terus dia ngomong, terus dia kayak sempat ngomong, tunggu aja nanti ketika kami berjaya, kalian bakal jadi slave-nya kami. Nah, dia sempat ngomong kayak gitu. Nah, tapi exactly sama. Kecurigaan gue juga sebenarnya jiwa-jiwa yang sebagai energi ini dikumpulin untuk ngebangun sebuah mesin yang pada akhirnya mesin ini untuk memindahkan lagi yang jin-jin yang non fisik ini ke fisik.
Tapi ini kejadiannya bukan kejadian fisik ya, tapi metafisika dong kejadiannya. Ke depan kita ngomong. Iya, ke depan ya. Kejadian metafisika. Ini baru konspirasi dari gua. Konspirasi. Iya, konspirasi ya, guys. Ya, ngarahnya ke sana sih, kurang lebihnya. Oke. Jadi panjang ya. Mungkin dari yang lain gimana, Bro Will? Udah, dari gue cukup. Dari kita masuk kesimpulan tentang pembelajaran deh. Penutup kalimat penutup dari masing-masing member deh soal depresi. Mungkin silakan mau disampaikan siapa, Jesslyn? Kamu duluan. Kenapa aku duluan? Karena kamu kan punya pengalaman dulu yang ngebuat kamu depresi juga gitu loh. Walaupun penutup tadi sebenarnya agak mirip-mirip juga. Mungkin dari Keris lah. Aku butuh waktu kalau dari Keris. Ini dari sekarang ya? Udah dapet. Udah dapet. Bang Adam kalau kayak gitu. Gue lagi depresi. Iya. Jujur gue sampai lupa sih rasanya itu. Asik. Gak tahu. Intinya gini, di saat lo udah kenaikan spiritual, ya udah, gak ngerti gue. Jujur gue mau nyampain apa ya? Lebih ikhlas aja sih intinya. Dengan sesuatu tuh lo lebih ikhlas dan jangan kemelekatan dengan sesuatu. Apapun itu, benda, perasaan, apapun tuh nggak ada sih. Jangan ada kemelekatan dengan apapun, itu yang paling kemelekatan aman. duniawi ya. Iya. Dan hidup tuh lebih berfokus pada keseimbangan, balance. Di situ aja sih kalau dari gue. Jadi bukan mobil doang yang perlu balancing. Contoh, kita ngomong cinta deh. Banyak kan orang depresi gara-gara cinta deh. Di saat cinta itu masih unsurnya kasih, ya itu bagus. Tapi kalau udah unsurnya cinta itu udah ngancurin, itu bukan cinta lagi. Ego. Itu udah ego. Kalau cinta yang berunsur kemelekatan, itu ego. Itu ego. Iya. Pokoknya di situ. Apa? Coba ngulangin lagi. Seni tertinggi dari cinta adalah ikhlas. Betul sekali. Karena seni tertinggi dari cinta itu adalah ikhlas. Kenapa Bu belum punya pasangan? Karena saya belum ikhlas. Betul sekali. Jadi yuk di sini yang ikhlas yuk. Ikhlasin saya aja ya. Halo. Ada lagi Jess kalau dari kamu? Mungkin dari Keris? Rindu dengan kata-kata Keris? Gak apa-apa. Yang lain dulu aja. Udah, Bang Adam udah. Yaudah, Aileen. Intinya tadi kan aku kan memposisikan diri itu depresi, ya kan? Nah, Tuhan itu sangat amat gak berkenan dengan energi seperti itu dan dianggapnya kayak najis. Jadi pesannya adalah, jangan kotori hatimu. Hati merupakan tahta suci setiap manusia yang fungsinya untuk mengkoneksikan diri dengan Tuhan. Itu intinya. Silakan Jess. Kak Willy dulu. Oh, Will. Gue udah gak ada. Gitu. Kata-kata tadi gak ada? Oke. Nungguin Jesslyn sekarang. Gantian. Ya udah ada. Oke, silakan Bro Will. Ya ini sedikit dari gue ya. The client semua. I think setiap orang pasti pernah mengalami depresi sampai titik tertentu. Termasuk gue sekalipun. Well, tidak ada jalan lain kecuali we have to fight it. Kita harus lawan itu. Karena ketika kita menang melawan itu, perasaan yang kita tahu bahwa kita menang tidak akan bisa digantikan oleh apapun. Dan kalau kita bisa menang melawan diri kita sendiri, insya Allah kita bisa mengatasi masalah kehidupan yang lain. Gitu. Keris baru ngomong satu pembuka doang. Dia tahu memori aku kayak ikan. Jadi dia dulu langsung ngomong aja. Oke, silakan. Oke. Ketika kamu lebih memikirkan masalah hidup kamu daripada kamu memikirkan masa depan kamu, itu bisa jadi pertanda kamu depresi. Caranya adalah hidup masih ada beberapa saat lagi. Saat kamu merasa tertatih-tatih untuk menjalaninya, ingat bahwa suara itu tidak sepenuhnya datang dari diri kamu. Suara itu bisa datang dari mana saja yang berusaha untuk menyesatkan kamu. Namun ketika kamu melihat ada secercah kehidupan yang lebih terang di masa depan, maka percayalah padaku, kamu bisa bertahan sedikit lagi untuk berjuang meraih cahaya itu. Sekarang tergantung mindset kamu. Kamu ingin terpuruk terus-terusan di dalam hidup yang kamu rasa tidak happy, tidak enjoy, tidak bisa melihat secercah cahaya itu, atau kamu berusaha untuk mencari secercah cahaya itu dan berusaha menaklukkan masa depan. Dari Keris. Luar biasa.
Oke, so itu konten kita kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan hiburan dan juga pembelajaran yang bisa kalian dapatkan dalam konten kita kali ini. Dan PR kita lunas yang part 2 ya. Bang Adam udah lunas ya kalau gitu Bang ya. Karena lu yang pengen part 2 ini. Apapun itu gue yakin penonton The Clients juga di luar sana, ataupun kalian belum menjadi The Clients baru nonton video kita kali ini, gue yakin di salah satu dari kalian pasti ada yang lagi depresi sekarang. Yap, depresi itu wajar kalau katanya Bro Willy sebagai manusia. Itu adalah salah satu emosi yang kalian rasakan, apalagi kalian lagi quarter crisis life dan lain-lain. Gue yakin kalian merasa depresi, entah di tempat kerjaan, percintaan kalian, di keluarga kalian. But jangan selalu ngelihat ke atas atau ke samping kanan kiri kalian, lihatlah ke bawah. Masih banyak manusia-manusia yang lebih parah dari kalian. Mungkin kalian hari ini gak dapat pekerjaan, tapi ada kok di luar sana gitu kan, yang masih nyari-nyari tempat sampah buat makan gitu, dan mereka masih bisa hidup dan masih mau hidup gitu kan. Jadi yuk bersyukur. Dan bangkit itu tidak mudah, tapi cobalah. Sampai jumpa, salam Detektif Astral. Salam Detektif Astral, apa gue lupa apa gara-gara Cara khusus. Bye-bye, sampai jumpa. Yeay.